Inilah peluru, komponen penting yang membuat senjata api bisa berfungsi. Tanpanya senjata secanggih apapun hanyalah benda mati. Ibaratnya seperti smartphone mahal tanpa koneksi internet atau motor keren tanpa penumpang. Karena peluru adalah barang sekali pakai, ketersediaannya menjadi krusial dalam situasi perang. Saat terjadi konflik, seorang prajurit bisa menghabiskan ratusan peluru dalam waktu singkat. Itu berarti, sebuah negara harus mampu memproduksi jutaan peluru agar pasukannya tetap bisa bertempur. Lalu, bagaimana peluru ini dibuat? Dan apakah Indonesia sudah mampu memproduksi pelurunya sendiri? Di video ini, Teknoreka akan membahas proses manufaktur amunisi senjata ringan dan bagaimana industri ini berkembang di Indonesia. Sebelum masuk ke proses pembuatan, mari kita kenali dulu komponen utama dari peluru. Satu butir peluru terdiri dari 3 komponen utama. 1. Proyektil, pelor, bagian depan yang ditembakkan, biasanya dilapisi tembaga dan berisi timbal di dalamnya. 2. Selongsong, tabung dari kuningan yang menyimpan proyektil dan bahan peledak. 3. Primer, sumber percikan api kecil yang akan memicu pembakaran propelan. Dengan memahami struktur peluru, kita bisa mengikuti bagaimana tiap bagiannya diproduksi secara terpisah lalu disatukan. Pembuatan selongsong dimulai dari lembaran kuningan, campuran tembaga dan seng. Lembaran ini dipotong menjadi bulatan kecil, blank, lalu ditekan hingga membentuk cangkir kecil, cup. Melalui proses deep drawing berulang, bentuknya memanjang seperti tabung. Agar tidak rapuh selama pembentukan, material dipanaskan di beberapa tahap. Hasil akhirnya adalah tabung kuningan yang siap diproses lebih lanjut. Langkah ini penting agar dimensi selongsong benar-benar sesuai dengan kebutuhan senjata yang digunakan. Di tahap ini, bagian dasar selongsong dibentuk agar bisa dikaitkan dengan mekanisme senjata. Alur ekstraktor dibubut dan lubang kecil ditambahkan untuk menghubungkan primer dengan propelan. Dengan pembubutan ini, selongsong menjadi semakin presisi dan berfungsi optimal saat peluru digunakan. Selongsong kemudian dipangkas agar ukurannya konsisten. Bagian lehernya dibentuk meruncing agar proyektil bisa terpasang dengan presisi. Heat treatment kembali dilakukan untuk menghilangkan tegangan pada material. Selongsong kini sudah hampir siap. Sebelum dirakit, kita akan melihat dulu bagaimana proyektilnya dibuat. Proyektil dibuat dari 2 bagian, jaket tembaga dan inti timbal. Jaket dibentuk dari lembaran tembaga, sementara inti timbal dipotong dari kawat logam dan dimasukkan ke dalam jaket. Proyektil lalu dipres agar kedua bagian ini menyatu dengan kuat. Dengan bentuk dan bobot yang tepat, proyektil siap menjalankan fungsinya dengan akurasi tinggi saat ditembakkan. Primer dibentuk dari kuningan, kemudian diisi bahan kimia yang sensitif terhadap tekanan. Saat pelatuk senjata memukulnya, bahan ini meledak dan menyalakan propelan. Primer adalah pemicu awal yang menentukan apakah peluru akan meledak sesuai harapan. Maka akurasi pembuatannya sangat penting. Propelan dibuat dari nitroselulosa, hasil reaksi kimia antara kapas dan campuran asam pekat.
Proses ini menghasilkan bubuk yang sangat mudah terbakar dan tidak menghasilkan banyak asap. Inilah tenaga utama dari peluru yang mendorong proyektil melesat keluar laras senjata. Setelah semua komponen siap, proses perakitan dimulai. Primer dipasang, propelan diisikan ke dalam selongsong, lalu proyektil dipasang dan dikunci di ujungnya. Semua dilakukan dengan mesin otomatis berpresisi tinggi. Peluru kini siap digunakan. Tapi bagaimana dengan proses produksi ini di Indonesia? Di Indonesia, PT Pindad menjadi produsen utama amunisi, terutama untuk senjata ringan. Pabriknya di Turen, Malang memiliki kapasitas hingga 400 juta butir per tahun. Meski begitu, sebagian besar bahan baku seperti kuningan dan bahan propelan masih bergantung pada impor. Kemandirian industri ini terus dikejar agar Indonesia tak tergantung dari luar negeri untuk kebutuhan strategisnya. Begitulah keseluruhan proses pembuatan amunisi, dari bahan mentah hingga siap pakai. Selongsong, proyektil, primer, dan propelan diproduksi dan dirakit dengan ketelitian tinggi agar bisa digunakan secara andal di medan tempur. Meski Indonesia telah memiliki industri peluru sendiri, masih ada pekerjaan rumah besar dalam hal kemandirian bahan baku. Teknoreka akan terus mengupas proses di balik teknologi yang jarang terlihat namun sangat menentukan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Teknoreka, teknologi dalam realita.